Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinatul Mila dari kelas 2 DPAI akan mempresentasikan materi dengan judul Media Pembelajaran, Perkembangan Media serta Klasifikasinya menurut para ahli. Dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Baiklah, mari kita simak materi kita kali ini. Pengertian media pembelajaran. Kata media pembelajaran itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berupa medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar merupakan manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dalam perspektif belajar mengajar, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Secara lebih khususnya, pengertian media dalam belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, kemudian memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Seorang ahli yang bernama Musfikon dalam bukunya mengungkapkan bahwa media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat yang dipaparkan menunjukkan bahwa media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Kemudian manfaat dari media pembelajaran itu sendiri yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Kemudian yang kedua, pokok bahasan bagi pengajar yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, yaitu memberikan pengalaman pengayaan atau enrichment secara langsung kepada pembelajar terhadap apa yang telah disampaikan oleh pengajar. Yang keempat, yaitu membiasakan pengajar untuk lebih meyakinkan kepada pembelajaran yang akan diajarkan sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum kepada pengajar. Kemudian yang kelima, perasaan pembelajar akan lebih terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pengajar dengan yang didapatnya di luar sekolah. Kemudian yang terakhir, di sini secara tidak langsung pengajar membiasakan mengadakan studi komparasi, yaitu membandingkan dua variabel terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah. Baiklah, kita lanjut pada sejarah perkembangan media. Awalnya tidak dikenal sebagai media pembelajaran. Jadi di sini guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Kemudian Johann Amos memperkenalkan bukunya, buku bergambar yang berjudul Orbis Sensualius Pictus atau Dunia Bergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Kemudian pada tahun 1957, teori komunikasi mempengaruhi penggunaan alat bantu yang berupa audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Kemudian pada pertengahan abad ke-20 muncul alat bantu visual, misalnya model tiruan dan alat-alat yang dapat memberikan pengalaman yang konkret. Lalu sekitar abad ke-20 munculnya pengaruh audio. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu visual digunakan untuk membantu pembelajaran yang disebut dengan AVA atau Audio Visual Aids. Pada tahun 1990, pembelajaran di sini sudah berbasis komputer.
Kemudian pada abad ke-21 atau disebut dengan era digital, pembelajaran sudah berbasis internet, memakai perangkat seluler, Android, bahkan media sosial dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sekarang kita sampai pada pembahasan klasifikasi media menurut para ahli. Secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu audio, di mana audio di sini adalah suatu media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran dalam mendapatkan penyampaian pesan atau pembelajaran oleh peserta didik, seperti radio, tape recorder, ataupun musik. Kemudian yang kedua yaitu visual, di mana visual di sini adalah media pembelajaran yang melibatkan indera penglihatan, di mana medianya terdiri dari unsur tekstur, garis, bentuk, dan juga warna. Contohnya di sini adalah gambar, buku, dan juga majalah. Kemudian yang ketiga yakni ada audiovisual, di mana audiovisual di sini merupakan gabungan yang melibatkan indera pendengaran juga indera penglihatan. Contohnya di sini seperti televisi dan juga film. Kemudian yang terakhir yakni multimedia, di mana multimedia melibatkan beberapa media yang berupa teks, grafis, video, animasi, dan juga interaktivitas. Contohnya di sini seperti internet, game, dan juga CAI atau Computer Assisted Interaction. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.